Sekarang kita lanjutkan ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para ulama tafsir terjadi perbedaan penafsiran tentang siapa yang dimaksud. Wakul, dan katakanlah, i'malu, berbuatlah. Ini khitabnya siapa? Wakul, Nabi diperintahkan, katakanlah kepada mereka, i'malu, berbuatlah. Kepada siapa? I'malu, berbuatlah kalian. Kepada siapa? Sebagian ahli tafsir menyatakan ini adalah khusus untuk orang munafik, karena temanya adalah lagi membicarakan orang munafik. Ahli tafsir yang lainnya mengatakan ini umum, tetapi orang munafik masuk di dalam pembahasan sasaran umum ini. Demikian ditafsirkan oleh Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ini konteksnya untuk umum dan orang munafik masuk di dalamnya. Wa qul i'malu, katakanlah, i'malu, berbuatlah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah melihat amalan-amalan kalian, juga Rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Kalau yang dimaksud adalah orang munafik, maka tafsirnya orang munafik, berbuat sesuka-sukamu, terserah. Niscaya Allah mengetahuinya, Rasul mengetahuinya, dan orang mukmin meskipun tidak tahu siapa yang munafik, tetapi gerak-gerik perilaku itu bisa dirasakan oleh orang mukmin. Berbuat sesukamu, terserah. Niscaya Allah mengetahuinya, mukmin, Rasul mengetahuinya, dan mukmin juga mengetahuinya. Tidak akan pernah membahayakan. Kalau sudah Allah ketahui dan Allah jaga Rasul dan mukminnya, makarnya kalian sebagai orang-orang musuh dalam selimut gak membahayakan. Memang merepotkan, tetapi kebenaran pasti datang. Berbuat sesukamu. Ini jika yang dimaksud adalah orang munafik. Jika yang dimaksud adalah orang-orang mukmin, i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amalan kalian, wa rasuluhu, juga Rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Nabi memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin, berbuat, udah berbuat, tidak usah kemudian membeda-bedakan ini amalan yang tampak, ini amalan yang tersembunyi. Sudah, yang tampak atau tersembunyi, berbuatlah lillah. Berbuatlah lillah, termasuk meskipun amalan yang tersembunyi, orang mukmin akan mengetahuinya. Orang mukmin akan mengetahuinya. Akan mengetahuinya dari mana? Dari dampak gerak-geriknya, dari dampak perbuatan-perbuatannya, di mana orang mukmin yang lainnya mendapatkan kesan itu orang baik, itu orang baik. Meskipun tidak diketahui amalannya, meskipun tidak kelihatan amalannya, tetapi dia berbuat lillah, niscaya dampaknya orang mukmin akan merasakannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda ini terkait dengan suatu kejadian
mayat diiring, diusung ke pemakaman, kemudian orang-orang pada memujinya. Oh, rajulun khair, orang baik. Nabi mengatakan wajabat. Ada orang lagi muji, wajabat. Artinya apa? Wajib baginya surga. Kenapa? Manusia itu saksi-saksinya Allah di muka bumi. Ketika orang mengatakan orang baik, itu yang dirasakan oleh mereka tentang dia. Tidak mungkin kesan yang dirasakan oleh mereka adalah keburukan, kemudian lisannya berbuat orang baik, tidak mungkin. Apa yang diucapkan oleh lisan itu berangkat dari hatinya, bahwasanya mereka mendapatkan kesan yang baik tentang orang ini. Berarti ini orang baik. Orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, sehingga Nabi mengatakan wajabat. Kemudian suatu ketika ada orang jenazah diiringi ke pemakaman dan orang-orang ada yang membicarakan tentang keburukannya. Nabi mengatakan wajabat, wajib neraka. Karena berarti dia orang buruk, di mana manusia di sekitarnya mendapatkan kesan tentang keburukannya, berarti dia orang buruk. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka berbuatlah lillah. Sekalipun perbuatan tersebut tidak tampak, Allah akan mengetahuinya jelas. Orang mukmin yang sesungguhnya tidak mengetahui perkara gaib, si fulan berbuat baik secara tersembunyi, si fulan berbuat ketaatan secara tersembunyi, tidak tahu, tetapi dampaknya bisa dirasakan orang baik dia. Karena orang ketika berbuat baik lillah karena Allah, maka akan tercerminkan di dalam perilakunya, di dalam perkataannya. Maka berbuatlah, Allah akan mengetahuinya, Rasul akan mengetahuinya, dan orang-orang mukmin akan mengetahuinya. Ini jika tafsirnya adalah untuk orang mukmin. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Orang berbuat apapun perbuatannya, baik terkait dengan orang munafik ataupun yang terkait dengan orang mukmin. Orang munafik dengan motivasinya, orang mukmin dengan motivasinya, yang jelas kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui perkara gaib dan zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi, akan dikembalikan. Orang munafik kan ketika berbuat motivasinya apa? Pandangan. Orang munafik ketika berbuat motivasinya pandangan. Kalau nggak ada pandangan mata, ngapain berbuat? Gak ada orang tahu kok. Wah, kalau ada orang baru berbuat. Makanya sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh, karena gelap, gak ada orang melihat. Ngapain ada orang melihat kok? Itu orang munafik. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin dilihat atau tidak dilihat, motivasi adalah lillah. Sehingga meskipun tidak dilihat, mereka akan berbuat. Beda dengan munafik. Entah orang munafik, entah orang mukmin, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan menyingkapkan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat. Baik orang yang berbuat senangnya ditampakkan, itu orang munafik, atau orang yang berbuat senangnya disembunyikan biar Allah saja. Allah tahu semuanya. Di dunia bisa saja tidak tersingkap, tetapi di akhirat akan disingkap semuanya. Yauma tublas sarair, semuanya akan disingkap. Itu di hari kiamat, dan Allah akan memberitahukan. Yang paling mengerikan itu kan seorang dai. Di dunia ya diketahui orang baik, menyampaikan ilmu, mengajak kepada kebaikan. Orang tidak ada yang tahu, dai.
tetapi ternyata disingkap di akhirat, Allah hinakan dia sehina-hinanya karena ternyata dia menyampaikan hanya untuk kebaikan orang lain. Dirinya tidak mempedulikan terhadap apa yang disampaikan, tidak peduli, yang penting menyampaikan, sehingga dia nanti ususnya membrojol, ususnya semburat, kemudian dia berputar-putar dengan ususnya seperti keledai yang menggiling gandum, menketih dengan batu yang ditumpuk, yang duk numbuk gandum berputar-putar kayak gitu. Orang-orang kemudian terheran-heran, lah ini dai di dunia kok demikian keadaannya, Allah hinakan. Maka tersingkap dan semuanya mengetahui ini dai gak benar. Ini kan mengerikan sekali. Apapun yang jelas nantinya Allah singkap.